Shalom, salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Saya yakin dan percaya saat ini kita dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik, kau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Thank you Lord. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku
kehadiran-Mu Bapa. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Engkau memeluk kami dengan wajah-Mu Tuhan. Engkau membuka kedua tangan-Mu Bapa. Engkau menyambut kami dengan kasih-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian, kali ini katakan haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami. Saatnya kami akan memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia
Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Kau baik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau amat baik bagi kami. Terlalu baik Engkau Tuhan sehingga kami masih ada pada saat ini berdiri di hadapan-Mu, beribadah, memuliakan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan bersekutu dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau Tuhan berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami semua. Memberikan kami Tuhan hikmat dan pengertian. Singkapkanlah Tuhan kebenaran bagi kami. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami percaya firman ini akan mengubahkan hidup kami. Firman ini memulihkan hidup kami. Firman ini memberikan pengharapan kepada kami. Dan firman ini memberikan jawaban di dalam kehidupan doa-doa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online ini. Nah, hari ini mari kita akan melihat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Nahum. Kitab Nahum pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan itu baik. Kita telah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita sebagai umatnya, sebagai domba-dombanya, sebagai gembalaannya. Nah, di dalam kitab Nahum ini, latar belakangnya adalah di mana bangsa Israel ada di pembuangan, yaitu di Niniwe atau Asyur. Di sana dia ditindas, bangsa itu disiksa, bahkan dibunuh oleh bangsa yang sangat kejam dan bengis. Namun, di sini dikatakan Allah menjadi pembela dan penghibur umatnya. Jadi di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah siksaan,
bahkan pembunuhan yang dialami oleh bangsa Israel, kebaikan Tuhan, penghiburan Tuhan ternyata terus berlaku bagi bangsa itu. Oleh karena itu, Nahum artinya ialah aman dan sentosa. Itu arti nama Nahum. Aman dan sentosa, bahkan ditambahkan penghiburan. Jadi sesuai dengan kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada mereka. Sekalipun di kitab Yeremia dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Nah, kala itu bangsa Israel juga mengalami pembuangan, yaitu Yehuda. Kalau di kitab Nahum di sini dia melayani Israel bagian utara. Itulah Efraim. Sama-sama, satu dibuang ke Babel, yang satu dibuang ke Nineve atau ke Asyur. Nah, kelihatannya di dalam pembuangan itu mereka tersiksa, kelihatannya tidak baik. Tapi ternyata bagi Allah dia punya rancangan yang indah. Allah menyatakan kebaikannya kepada bangsa Israel. Tuhan mengadakan pembelaan kepada umatnya. Mereka tidak mati semuanya, tetapi mereka tetap dilindungi, dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah pembuangan. Kan kita sudah mengerti mengapa bangsa itu dibuang, tentu karena dosa mereka. Kalau kita belajar di kitab-kitab yang lain, terutama kitab Yesaya, kitab Yeremia. Nah, saya sekarang ada di kitab Yeremia, membaca kitab itu, dan saya benar-benar mulai mengerti sekali. Sangat mengerti mengapa Allah begitu marah kepada bangsa Israel. Ternyata sebabnya hanya sepele. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Mereka melawan, memberontak kepada firman Allah. Apa yang Allah firmankan melalui Nabi Yesaya, mereka tidak mau dengar. Dan akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka. Dia mendatangkan 3 hal. Ada kebinasaan, kematian. Ada sampar, yaitu penyakit. Ada pedang, yaitu perang. 3 hal itu yang saya belajar, saya membaca. Kalau kita suka memberontak, kalau kita suka melawan, tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan munculkan perang. Tuhan munculkan peperangan. Tuhan munculkan permusuhan, mengizinkan semua terjadi. Bisa antara saudara, bermusuhan, itu namanya perang. Bisa antara tetangga, bisa antara jemaat. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran. Dan juga penyakit sampar. Banyak sekali penyakit sampar yang Tuhan lepaskan. Itu bentuk hukuman. Dan juga ada kebinasaan. Terjadi kematian, saling membunuh. Nah, tetapi di sini, di kitab Nahum ini Allah dikatakan begitu baik kepada mereka yang berlindung, yang berharap hanya kepada Tuhan. Ayat yang kedua, yang tadi kita baca, itu berbicara tentang keadilan Allah, di mana Allah menegakkan keadilannya terhadap orang yang kejam. Artinya, bangsa Nineve menindas bangsa Israel. Tapi Tuhan juga membalaskan penindasan itu kepada bangsa Nineve. Juga ayat yang ketiga berbicara tentang kesabaran dan kelembutan Allah. Allah itu panjang sabar. Dia panjang sabar, punya belas kasihan. Dikatakan ayat 3,
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Karena panjang sabarnya Tuhan, maka Dia tidak membinasakan dengan segera, tetapi Dia memberikan waktu. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kejam itu. Lalu kita akan masuk di ayat yang ke-7 sebagai tema kita. Allah itu baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Waktu kita mengalami kesusahan, kesulitan, maka firman Allah berkata, Tuhan itu baik. Nah, kebaikan Tuhan di sini ditunjukkan di dalam Mazmur. Yang saya akan sampaikan kepada saudara. Mari kita baca kebaikan Allah di dalam kitab Mazmur 23. Bisa dibacakan Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama. Kita akan melihat kebaikan Allah. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tunjukkan kebaikannya. Dia sebagai gembala. Walaupun bangsa Israel ada di tengah-tengah kesusahan di Nineve, tapi Dia tetap menggembalakan bangsa itu. Tuhan tetap menjadi gembala yang baik bagi mereka. Sering kita dengar Yehova Rohi. Tuhan adalah gembalaku atau Yehova Rohi. Itu dibuktikan juga di dalam Kejadian pasal 48 ayat yang ke-15. Pertama kali kata gembala ini muncul dalam Kejadian pasal 48 ayat yang ke-15. Yakub atau Israel berkata, silakan dibacakan Kejadian 48 ayat yang ke-15. Kejadian 48 ayat 15. Ya. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ya, Allah itu adalah Allah yang menjadi gembalaku. Sampai sekarang. Nah, kita akan lihat kembali Abraham sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Dan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Nah, kita melihat bagaimana kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang terjadi kepada Yakub yang disebut Israel. Bagaimana Tuhan menggembalakan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah menunjukkan kebaikannya kepada Yakub dan diberkatinya anak-anak bahkan cucu dari Yakub. Diberkati anaknya. Itu bentuk kebaikan Tuhan sebagai gembala. Nah, lanjutkan lagi di Mazmur ayat selanjutnya.
di mana Allah menunjukkan kebaikannya. Lanjutkan tadi Mazmur 23. Silakan ayat yang pertama tadi, Tuhan adalah gembalaku, lanjutkan terus sampai ayat yang ke-6. Kita akan dengarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan aku. Saya akan ambil satu persatu. Tadi Tuhan adalah gembalaku, Yehova Rohi. Sekarang takkan kekurangan aku. Yang biasa kita dengar, Yehova Jireh. Tuhan yang mengadakan. Tuhan yang menyediakan. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penindasan dari bangsa Israel di kitab Nahum itu. Allah itu baik. Bangsa itu tidak kekurangan. Walaupun di tengah-tengah dia ditawan. Tapi Tuhan menyatakan sifatnya, Tuhan menyatakan sebagai gembala. Dia menunjukkan kebaikannya. Takkan kekurangan aku. Yehova Jireh. Satu peristiwa di kitab Kejadian 22 ayat 14, di mana waktu Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Yakub. Itu Kejadian pasal 22 di ayat yang ke-14. Pada waktu itu belum tersedia apa-apa. Tapi ketika Abraham dengan segenap hatinya mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban, maka Tuhan menyediakan, menggantikan dengan domba. Itulah arti dari Yehova Jireh. Tuhan tunjukkan, takkan menunjukkan kebaikannya, takkan kekurangan aku. Saudara juga, saya percaya di tengah-tengah kondisi, situasi yang terus berlangsung, di mana terjadi kesulitan-kesulitan kehidupan hidup ini, saya yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, Dia Yehova Jireh. Allah menunjukkan kebaikannya kepada saudara. Pastikan dalam hidup kita, takkan kekurangan aku. Tidak kurang. Karena Allah menunjukkan kebaikannya. Dia Yehova Jireh. Oleh karena itu Tuhan mengajar umatnya, murid-muridnya berdoa. Di Matius pasal 6 ayat 11 dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini roti harian kami atau makanan harian kami secukupnya. Jadi maksudnya takkan kekurangan aku. Kalau hari demi hari kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa beraktivitas, bahkan kita masih bisa memberi, menabur, kita masih bisa memberi yang terbaik, melayani Tuhan. Itu berarti kita tidak kekurangan. Sekalipun mungkin ada orang yang menganggap bahwa orang ini kurang ini, kurang itu. Tapi kalau kita imani, yakini firman Allah ini, sebenarnya Tuhan berkata, engkau tidak kurang. Karena kita bisa menikmati makanan harian kita. Haleluya. Tuhan itu Yehova Jireh. Allah menunjukkan kebaikannya sebagai Yehova Jireh yang menyediakan senantiasa. Oleh karena itu saudara, jangan bersungut-sungut dalam hidup ini. Setiap hari harus bersyukur karena Allah terus menunjukkan kebaikannya. Hanya seringkali kita tidak merasakan itu. Karena kita hanya melihat yang banyak, yang besar, baru kita berkata, Tuhan itu baik.
Tapi ketika kita hidup dalam kesederhanaan atau dalam kecukupan, kita merasa ini kurang. Padahal Tuhan berkata itu cukup. Aku menunjukkan kebaikanku kepadamu. Itu cukup. Berilah makanan kami pada hari ini secukupnya. Terus bagian selanjutnya masih ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus Ia membimbing aku ke air yang tenang. ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yehova Shalom, Yehova damai. Tuhan damai kita. Bukankah dalam keseharian kita seringkali hati kita tidak menjadi damai? Tentu banyak faktor. Saya juga terkadang hati saya menjadi tidak damai. Ada sesuatu, ada faktor yang lain yang seringkali menekan. Tidak merasa damai. Tapi ketika kita datang kepada Yehova Shalom, kita datang berlutut, kita datang memohon, maka dia memberikan ketenangan. Ia membimbing aku. Dia selalu membimbing kita ke hal-hal yang menenangkan hidup kita. Itu artinya Tuhan berkata, anakku, domba-dombaku, jangan takut. Aku ada, tenanglah. Seperti Yesus, Tuhan Yesus menenangkan danau yang bergelora ombaknya. Murid-murid menjadi bingung, mereka ketakutan, tapi Tuhan bilang jangan takut. Dia Yehova Shalom. Kalau hari-hari ini saudara tidak mengalami damai di hatimu, maka Tuhan itu baik. Datanglah kepada Yehova Shalom. Katakan, Tuhan bimbing aku. Tenangkan hatiku. Aku sulit sekali tidur malam ini. Beri aku ketenangan. Aku sulit sekali dengan satu masalah ini Tuhan. Itu membebani pikiranku. Sehingga hatiku tidak menjadi tenang. Maka saya percaya ketika kita datang kepada Yehova Shalom, Dia akan memberikan ketentraman, kedamaian di hati kita. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Dan jiwaku, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Yehova Rafa. Oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwa, artinya ia menyembuhkan. Tuhanlah penyembuh, Yehova Rafa. Kalau hari-hari ini kita mengalami sakit, kita mengalami kesulitan pada tubuh kita, datanglah kepada Tuhan sebagai Yehova Rafa. Dia akan menunjukkan kebaikannya kepada saudara dan saya. Jangan pergi ke tempat yang lain. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami demam, ketika kita mengalami batuk, ketika kita mengalami tubuh yang benar-benar tidak berdaya lagi, datanglah kepada Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia tunjukkan kepada umatnya. Memang semua di kitab Nahum itu, kitab Nahum kalau saya tidak salah hanya 3 pasal, kalau saya tidak salah. Tetapi tidak diceritakan semua bagaimana bangsa Israel sakit waktu itu. Tetapi dalam keadaan itu, Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel yang mengalami sakit penyakit.
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat yang ketiga tadi, lanjutan daripada ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Yehova Tsidkenu. Dialah Yehova kebenaranku. Tuhan kebenaran. Apa artinya di sini? Bahwa manusia tidak benar, tapi dinyatakan benar oleh Tuhan. Saya teringat satu ayat di dalam kitab Yesaya kalau saya tidak salah, pasal 53 ayat 6 yang sering dibacakan kalau kita perjamuan kudus. Dikatakan di situ, maka manusia masing-masing mengambil jalannya sendiri. Artinya jalan manusia itu jalan yang salah. Seringkali kita salah jalan, salah melangkah, salah mengambil keputusan, salah memilih pasangan. Berarti tidak benar. Tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita langgar semuanya. Dan akhirnya berakibat fatal kemudian hari. Mungkin awalnya jalannya baik, kelihatannya baik. Tetapi ujungnya, atau mungkin di tengah jalan, terjadi keributan. Nah, ada satu sinetron yang saya paling tidak suka sebenarnya. Yang paling viral sekarang. Itu lagunya Ku Menangis. Ku menangis. Nah itu. Saudara tahu, isi cerita itu seakan-akan benar. Karena itu kehidupan yang sehari-hari yang dia bahas di sinetron itu. Saya mau hubungkan dengan ini. Padahal di situ terjadi selalu perceraian, kawin mawin, kawin siri. Bisa beristri 2, beristri 3. Itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Di Alkitab tidak benar sama sekali. Tapi bagi orang-orang luar, orang dunia, itu dibenarkan. Makanya dikatakan tadi, Tuhan itu Yehova Tsidkenu. Dialah Tuhan kebenaran. Manusia tidak ada yang benar. Jadi pilihan manusia itu tidak benar. Walaupun tidak semua pilihan itu tidak benar. Tapi kebanyakan seringkali tidak benar dan akhirnya berakibat fatal. Hanya Tuhan yang benar. Oleh karena itu Eliezer, bujang daripada Abraham, ketika dia ingin mencarikan jodoh anaknya, Ishak, maka dia menemukan Ribka. Karena itu hasil doa, itu yang benar. Makanya Ishak dan Ribka diberkati oleh Tuhan. Pilihannya benar. Karena Tuhan yang membenarkan pilihan itu. Ayat selanjutnya. Berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Tuhan menunjukkan kebaikannya sebagai Yehova Nisi. Tuhan adalah panjiku. Bangsa Israel ketika berperang dan panji-panji Tuhan diangkat. Nama Tuhan diserukan. Maka dia jadi panglima perang. Seringkali bangsa Israel tidak mengangkat senjata. Tapi ketika dia bangun pagi dia melihat musuh-musuhnya sudah berhamburan di lereng gunung. Dalam keadaan mati. Karena apa? Seringkali Allah memberikan hujan batu, melempari musuh-musuh bangsa Israel. Tidak tahu batu itu dari langit. Itu firman Tuhan. Karena Allah adalah Yehova Nisi, panji keselamatan. Apa artinya di sini? Andalkan selalu Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan kekuatan sendiri.
mengandalkan pikiran sendiri, bahkan mengandalkan kekayaan. Mungkin untuk sementara kita bisa mengatasi semuanya, tetapi tidak untuk seterusnya. Engkau besertaku. Ayat yang keempat dikatakan engkau besertaku. Yehova Syama. Allah menunjukkan dirinya sebagai Yehova Syama. Artinya Tuhan hadir di situ. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, yakinkan dalam diri saudara bahwa Tuhan hadir di situ. Dia sebagai Yehova Syama. Allah menunjukkan dirinya sebagai Yehova Syama. Kadang kita merasa sendiri, kita hopeless, kesepian. Tapi tahukah saudara, dia Yehova Syama. Dia Yehova yang maha hadir. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir dalam rumah tangga kita. Dia selalu hadir dalam usaha bisnis pekerjaan kita. Kalau Tuhan hadir, semuanya akan beres. Dia akan memberkati. Dia akan menyelesaikan segala perkara. Itulah Tuhan sebagai Yehova Syama. Ayat yang kelima dikatakan, silakan ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku Ya. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Yehova Makades. Yehova Makades artinya dia Tuhan yang menguduskan. Mengurapi di situ artinya Tuhan menguduskan. Mengapa? Karena kita umat gembalaannya. Kita adalah dombanya Tuhan. Maka kalau di sini dikatakan ia Yehova Makades, itu artinya dia mau memisahkan kita dari kondisi dunia ini. Dia tidak mau kalau kita terhisap ke dunia ini. Tapi dia sebagai Yehova Makades, dia menunjukkan kebaikannya. Dia memisahkan kita dari dunia ini. Bukan berarti dia langsung mengangkat kita pergi bersama dia. Tapi maksudnya selama kita dalam dunia ini, Tuhan tidak mau kita sembarang bergaul. Dia tidak mau kita sembarang berbuat semau gue. Tapi dia selalu memisahkan. Dia datang sebagai Yehova Makades. Dialah kekudusanku. Tuhan itu kekudusanku. Ketika kita di dalam keadaan tidak kudus, maka dia datang sebagai Yehova Makades. Dia menguduskan kita ketika kita merendahkan diri. Itulah kebaikan Tuhan yang ditunjukkan. Nah, di akhir daripada sharing ini atau khotbah ini, bangsa Israel akhirnya bertobat. Waktu dia ada di Niniwe, di Asyur, bangsa itu merendahkan diri. Dia mengambil puasa, dia bertobat, dan akhirnya Tuhan menguduskan umatnya kembali. Dan Tuhan akhirnya memulangkan mereka ke negerinya. Kenapa? Mengapa? Karena Tuhan mau selalu menunjukkan kebaikannya kepada bangsa yang dikasihinya. Begitupun kepada saudara. Tuhan mau menunjukkan kasihnya, kebaikannya kepada saudara. Ketika kita datang merendahkan diri. Dia akan selalu memisahkan kita dari dunia ini. Bicara mengenai dunia itu hal yang tidak baik. Orang duniawi. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusannya. Seperti dia adalah Yehova Makades. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita.
kiranya kita semua hidup dalam kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan sebagai Gembala Yehova Rohi, Tuhan sebagai Yehova Jireh yang selalu menyediakan. Dia Yehova Shalom yang memberikan damai, ketenangan. Dia Yehova Rafa yang menyembuhkan. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Yehova Tsidkenu. Dia adalah Allah yang benar. Dan Tuhan menunjukkan juga dirinya sebagai kebaikannya sebagai Yehova Nisi. Tuhan adalah panjiku, panji keselamatan. Dan dia juga sebagai Yehova Syama yang selalu hadir di saat kita memerlukannya. Dan yang terakhir dia adalah Yehova Makades. Tuhan yang menguduskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau tunjukkan kepada kami sebagai umat-Mu hari-hari ini. Bagaimana Engkau memelihara, melindungi, memberikan pengharapan kepada kami. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, oh, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kiranya ya Tuhan, sebagai Gembala yang baik, yang selalu menunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada kami. Biarlah itu terus terjadi kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Untuk hari-hari ini, kami selalu memerlukan Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Tuhan penyediaan-Mu. Terima kasih untuk penyembuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu selalu. Terima kasih untuk kekudusan, kebenaran yang Engkau selalu nyatakan kepada kami. Diberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, maupun Tuhan yang ada di rumah-rumah. Hamba tetap berdoa supaya kebaikan Tuhan turun atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembela yang setia, yang sejati bagi kami.
syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami bersyukur. Dan kami Tuhan tetap berdoa untuk pemerintah kami, untuk keadaan hari-hari ini, supaya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kebaikan Tuhan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Diberkati pemerintah yang ada di pusat, di daerah maupun di tempat kami. Diberkati semua umat Tuhan. Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya turunlah berkat Tuhan atas kita semua. Diberkatilah apa yang engkau makan dan minum. Diberkatilah akan semua apa yang ada di dalam kehidupanmu. Diberkatilah akan perjalananmu. Diberkati keluar masukmu. Dijauhkannya daripada segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan maut, bahkan segala virus sakit penyakit yang mewabah. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatan. Dan biarlah kasih karunia Allah turun. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Nya. Haleluya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.